Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhassa. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, bertemu dengan saya, Sabar Narimo, penyuluh agama Buddha pada Kementerian Agama Kabupaten Temanggung. Dalam program Paripurna Bodhi Temanggung TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengangkat tema tentang sadar dan bijak dalam memaknai Waisak. Mengapa saya mengambil tema seperti itu? Karena dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari untuk program yang sering kita lihat di TV maupun YouTube, itu pasti ada hal-hal yang dapat membuat kita tersentuh atau tertarik untuk mengikuti. Salah satunya adalah program-program yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, dalam memaknai Waisak untuk digital TV atau tentang jejak digital ini, nah kita harus dapat memilah-milah apa yang harus kita lihat dan apa yang tidak harus kita lihat. Karena jempol kita ini biasa nih, ini akan membuat kita bahagia dan juga akan membuat kita menderita. Kalau kita salah mengetik atau melihat yang salah, pasti kita akan terbawa suasana dalam program itu atau jejak digital itu. Banyak sekali teman-teman sedharma berita-berita hoak yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sebagai umat beragama, kita harus benar-benar mampu untuk memilah-milah program mana yang atau jejak digital mana yang harus kita lihat dan mana yang harus kita tidak boleh lihat. Saudara-saudara sama, nah di sini saya sering melihat adik-adik atau teman-teman ya yang menggunakan HP atau untuk melihat jejak-jejak digital itu pastikan menggunakan HP atau dari TV dan berita-berita yang lain. Nah, sering kita lihat adik-adik itu selalu terhanyut dengan jejak-jejak digital tersebut. Masalahnya nanti kalau kita sering melihat atau kita terhanyut dengan program itu, jadi kita pertama itu pasti malas untuk belajar, untuk pergi ke wihara, atau untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat positif. Maunya ya lihat HP, terus sampai lupa makan. Kadang orang tua itu menegur sudah tidak ada tanggapan atau tidak direspon. Dalam kita berbicara berdigital, kemampuan untuk mengendalikan diri atau pikiran dan jempol kita. Nah, ini dalam berdigital kita harus mampu mengendalikan diri kita, baik itu pikiran maupun jempol kita. Karena
semuanya itu prosesnya itu dari pikiran kita. Kalau pikiran kita prosesnya yang untuk menonton atau melihat itu, nah nanti pasti jempol kita ini ikut mengikuti karena ada permintaan atau ada ajakan pikiran inti untuk jempol kita ini untuk mengetik atau menunjuk atau mengecat ya. Nah, salah satu jalan mulia berunsur 8. Nah, kita ini harus berpikir positif. Salah satunya kita mengikuti salah satu jalan unsur 8 itu, yaitu tentang sama ajiwa atau berpikir yang benar atau ucapan yang benar. Nah, kita dalam ajaran agama Buddha kita harus berucap atau omongan, ucapan yang benar. Jangan sampai ucapan kita ini selalu membuat orang atau perasaan orang lain itu menjadi menderita. Ya, kita harus memberikan ucapan yang baik. Kalau bertemu dengan orang tua, ya kita harus memberi salam. Jangan main selonong boy atau cuek kepada siapapun juga yang lebih tua, dan juga sama yang adik-adik atau yang anak-anak. Ya, kita juga jangan gengsi untuk menyapa. Kalau kita gengsi untuk menyapa, ya pasti contoh ini akan ditiru sama adik-adik. Pemirsa Paripurna Bodhi, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjut yang selanjutnya. Bapak Ibu pemirsa program Paripurna Bodhi TV Temanggung, dalam tema sadar lingkungan dan bijak digital dalam memaknai Waisak. Sadar lingkungan bukan sekedar teori, melainkan kesadaran batin yang mendalam bahwa kita tidak hidup sendiri. Karena di masyarakat Temanggung itu sifat gotong royong sangat erat sekali, ya pemirsa, karena kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari masyarakat yang lain. Karena kita harus sadar dan kita harus menyadari kita hidup di mana. Di lingkungan Kabupaten Temanggung yang sangat erat gotong royong, misal dalam acara perayaan hari besar yang umat Buddha itu dibantu dari umat lain pada saat perayaan Waisak, dan juga begitu juga umat Buddha akan membantu umat yang lain pada saat melaksanakan kegiatan hari raya besar. Dan jangan lupa untuk merawat bumi. Salah satunya adalah merawat bumi. Karena dengan kita sering bergotong royong melakukan kegiatan-kegiatan yang kehidupan sehari-hari, kita juga akan merawat bumi. Karena dari kita merawat bumi tersebut, ya pasti kehidupan ini akan damai. Karena kalau buminya kita ini ya kita nggak rawat atau membuang sampah sembarangan, misal sering terjadi di daerah-daerah yang sering kita lihat di daerah-daerah yang lain melalui program TV yang lain, itu kan salah satunya ada longsor, banjir. Ya karena itu kita tidak bisa merawat bumi, membuang sampah sembarangan. Karena
Kalau kita membuang sampah sembarangan itu pasti akan merugikan diri kita sendiri. Dalam menjaga bumi ini, tadi yang sudah saya bahas, salah satunya adalah dengan bergotong royong. Karena gotong royong inilah yang akan dapat membuat masyarakat hidup bahagia. Karena tujuan kita hidup bermasyarakat itu adalah untuk bahagia. Dari pikiran yang baik, terus kita bermasyarakat yang baik, pasti kehidupan kita akan bahagia. Dan dalam ajaran agama Buddha itu salah satunya adalah welas asih kepada semua makhluk hidup yang berbahagia. Yang sering umat Buddha itu nyebut ke Sabe Sata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu adalah salah satu doa kita untuk mendoakan semua makhluk hidup. Jadi tidak pilih-pilih, baik itu yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti kita doakan. Semoga dengan doa-doa itu ya kita pasti hidupnya akan bahagia. Salah satu terus selanjutnya itu tentang bijak berdigital. Kemampuan untuk meneladani diri, pikiran dan jempol kita dalam menggunakan teknologi ini adalah bentuk modernisasi dari salah satu jalan mulia berunsur 8. Nah, tadi kita sebagai umat Buddha itu meneladani jalan mulia berunsur 8 atau sama waca. Sama waca itu adalah ucapan benar. Nah, kita meneladani sama waca atau ucapan benar. Kalau kita berucap atau berkata-kata itu juga harus yang benar. Jangan sampai ucapan kita ini selalu menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, karena ucapan itu adalah maut. Kalau kita menyakiti orang lain, itu pasti akan membekas dalam diri orang tersebut yang kita kata-katain atau kita memberikan ucapan yang tidak baik. Praktek kebijakan Waisak dalam keseharian menegaskan bahwa makna Trisuci Waisak tidak boleh berhenti di dalam wihara atau pada ritual setahun sekali. Nah, pemirsa TV Temanggung yang berbahagia, kita dalam memaknai Waisak itu tidak hanya di wihara maupun atau 1 tahun sekali. Memaknai Waisak tidak punya hanya memperingati 3 peristiwa saja. Memperingati kelahiran, memperingati hari mencapai penerangan sempurna, atau memperingati Sang Buddha Parinibbana. Tapi kita harus dapat memaknai dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya, seandainya kita memaknai Waisak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar, ya kita juga akan berbahagia. Dan nilai-nilai Waisak inilah yang kita terapkan, yang kita ambil untuk kebahagiaan umat manusia. Bukan umat Buddha saja, tapi umat manusia di dunia ini. Karena kita pasti memaknainya itu salah satunya itu ya tadi seperti bijak berdigital ya, terus kita hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan jangan terganggu dengan ucapan yang tidak benar. Pemirsa Pariparna Budi, jangan kemana-mana. Selanjutnya kita akan melanjutkan segmen berikutnya.
Pemirsa Paripurna Budi, kembali lagi bersama saya dengan tema sadar lingkungan dan bijak digital dalam memaknai Waisak. Inilah tantangan terbesar bagi kita dan jarak atau gap yang besar antara ritual keagamaan yang kita jalani dengan perilaku kita sehari-hari. Nah, pemirsa Budi, dalam ini tantangan yang terbesar kita salah satunya adalah jangan ngegap atau bikin grup-grup atau geng-geng yang bahasa yang sering kita dengar. Karena dengan adanya gap-gap tersebut yang akan dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya dalam pergaulan sehari-hari, dalam kehidupan beragama, dan juga dalam kehidupan bersosial. Karena dengan adanya gap-gap ini pasti akan membicarakan tentang kejelekan-kejelekan orang lain. Yang sering kita lihat kalau sudah kita bergerombol, ya ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang lain-lain pasti akan menceritakan hal-hal tentang orang lain. Nah, maka kita dalam kehidupan sehari janganlah hidup atau di kehidupan ini jangan hidup bergap-gap atau bergerombol-gerombol. Ya, karena untuk memaknai Waisak dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus menyadari, oh ya, memaknakan Waisak ini salah satunya adalah kita jangan hidup bergap-gap atau menggerombol, dan juga kita dalam berdigital juga kita harus yang positif, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang lain, karena pengaruh-pengaruh itulah yang akan membuat kehidupan ini menjadi tidak baik atau sering menimbulkan kejadian-kejadian yang tidak baik, menimbulkan masalah. Kita sebagai umat Buddha, kita harus meneladani ajaran agama Buddha yang salah satunya janganlah berbuat jahat, tambahlah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Maksudnya ini adalah inti dari ajaran agama Buddha. Kalau kita sudah memahami dan meneladani ajaran-ajaran Buddha tersebut, pasti kita hidup akan bahagia. Pemirsa TV, program Paripurna Budi, mari kita dalam kehidupan bermasyarakat hiduplah bermasyarakat yang baik, mencari nafkahlah yang baik, berjejak digitallah yang baik, supaya apa yang kita lakukan nanti akan membawa kebahagiaan bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Karena tujuan orang lain beragama, tujuan kita beragama adalah untuk kebahagiaan kita sendiri, bukan untuk orang lain. Baik agama apapun itu sama, yaitu mencari kebahagiaan. Karena kalau kita sudah bahagia, pasti hidup ini akan bahagia, hidup akan rukun dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saudara-saudara sedama, dengan kita berbuat baik ini, mari kita tingkatkan lagi untuk melaksanakan puja bakti di wihara, atau bagi umat muslim ya sering puja bakti di maksudnya itu sholat atau ibadah di tempatnya masing-masing ya. Terus kita bergaul
anak-anak muda harus kita bergaul yang baik, jangan bergaul yang tidak baik. Salah satunya adalah pergaulan yang bebas. Pergaulan bebas niku bermacam-macam, pasti ada yang baik dan ada yang tidak baik. Anak-anak muda kita harus bergaul yang baik, yang positif. Jangan mengikuti yang sering kita lihat atau yang sering kita saksikan. Jangan mengikuti hal-hal yang tidak baik, misalnya kejadian-kejadian kayak geng-geng motor atau apa, itu janganlah kita ikuti, karena itu pasti akan merugikan diri sendiri. Ya, kita jaga nama baik keluarga kita terutama. Kalau keluarga kita jaga nama baiknya, pasti kita akan dapat dampaknya untuk kebahagiaan. Nah, itu salah satu adalah dalam memaknai Waisak pada tahun ini. Pemirsa Paripurna Bodi, jangan lupa terus saksikan program Paripurna Bodi di episode selanjutnya. Terima kasih. Namo Buddhaya.